puisi berjudul Menyorong Rembulan, karya Cak Nun, dibacakan Abdul Majid. Gerhana rembulan hampir total. Malam gelap gulita. Matahari berada pada satu garis dengan bumi dan rembulan. Cahaya matahari yang memancar ke rembulan tidak sampai ke permukaan rembulan karena ditutupi oleh bumi, sehingga rembulan tidak bisa memantulkan cahaya matahari ke permukaan bumi. Padahal matahari adalah lambang Tuhan. Cahaya matahari adalah rahmat nilai kepada bumi yang semestinya dipantulkan oleh rembulan. Dan rembulan adalah para kekasih Allah, para rasul, para nabi, para ulama, para cerdik cendekia, para bujangga, dan siapa saja yang memantulkan cahaya matahari atau nilai-nilai Allah untuk mendaya gunakannya di bumi. Karena bumi menutupi cahaya matahari, maka malam menjadi gelap gulita. Dan di dalam kegelapan, segala yang buruk akan terjadi. Orang tidak bisa menatap wajah orang lainnya secara jelas. Orang menyangka kepala adalah kaki. Orang menyangka utara adalah selatan. Orang bertabrakan satu sama lain. Orang tidak sengaja menjegal satu sama lain, atau bahkan sengaja saling menjegal satu sama lain. Di dalam kegelapan, orang tidak punya pedoman yang jelas untuk melangkah. Akan kemana melangkah dan bagaimana melangkah? Ilir-ilir kita memang sudah lilir. Kita sudah bangun, sudah bangkit, bahkan kita sudah berlari. Namun akal, pikiran kita belum. Hati nurani kita belum. Kita masih merupakan anak-anak dari orde yang kita kutuk di mulut. Namun ajaran-ajarannya kita biarkan hidup subur di dalam aliran darah dan jiwa kita. Kita mengutuk perampok dengan cara mengincarnya untuk kita rampok balik. Kita mencerca maling dengan penuh kedengkian. Kenapa bukan kita yang maling? Kita mencaci penguasa lalim dengan berjuang keras untuk bisa menggantikannya. Kita membenci para pembuat dosa besar dengan cara setan, yakni melarangnya untuk insaf dan tobat. Kita memperjuangkan gerakan anti penggusuran dengan cara menggusur
kita menolak pemusnahan dengan cara merancang pemusnahan. Kita menghujat para penindas dengan riang gembira, sebagaimana iblis, yakni menghalangi usahanya untuk memperbaiki diri. Jadi, siapakah selain setan, iblis, dan dajjal yang menolak husnul khotimah manusia, yang memblokade pintu surga, yang menyorong mereka mendekat ke pintu neraka? Sesudah ditindas, kita menyiapkan diri untuk menindas. Sesudah diperbudak, kita siaga untuk ganti memperbudak. Sesudah dihancurkan, kita susun barisan untuk menghancurkan. Yang kita bangkitkan bukan pembaharuan kebersamaan, melainkan asiknya perpecahan. Yang kita bangun bukan nikmatnya kemesraan, tetapi menggelegaknya kecurigaan. Yang kita rintis bukan cinta dan ketulusan, melainkan prasangka dan fitnah. Yang kita perbaharui bukan penyembuhan luka, melainkan rencana-rencana panjang untuk menyelenggarakan perang saudara. Yang kita kembang suburkan adalah memakan bangkai saudara-saudara kita sendiri. Kita tidak memperluas cakrawala dengan menabur cinta, melainkan mempersempit dunia kita sendiri dengan lubang-lubang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkanlah kealpaan dan kedunguan kami semua. Lindungilah kami dari dampak negatif ini semua, serta berikanlah kami kekuatan untuk memperbaiki maupun mengubahnya kondisi ini menjadi lebih baik.